Polri, tapi dalam 2 hari kemarin kita melakukan percepatan kerja, kita sudah memfasilitasi penyelesaian masalah ini, ya, sehingga hampir selesai, sudah selesai. Nah, jadi kita nanti langsung saya bacakan ini draft kesimpulan rapat, Pak, yang mengikat. Lalu kita minta pendapat masing-masing fraksi dan kita minta pendapat Saudara Nabila, ya. Lalu kita sahkan. Saya izin bacakan ya, rekan-rekan ya. Kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Nabila Obrian beserta kuasa hukumnya. Pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026, Komisi 3 DPR RI menerima pengaduan dari Saudari Nabila Obrian, seorang korban pencurian yang menjadi tersangka dalam perkara pencemaran nama baik. Kami memandang perlu untuk merespon hal tersebut sebagai bentuk implementasi kewajiban konstitusional DPR RI melakukan pengawasan. Sejak Sabtu minggu lalu, kami berkomunikasi intensif dengan mitra kami yaitu Polri. Kami memfasilitasi agar dicarikan solusi yang sesuai hukum. Alhamdulillah, hari Minggu malam kemarin laporan terhadap Saudari Nabila Obrian sudah dicabut dengan sendirinya Saudari Nabila Obrian tidak lagi menjadi status tersangka dan persoalan ini dihentikan. Di sisi lain, Saudari Nabila Obrian juga memaafkan tersangka dalam kasus pencurian sekaligus mencabut laporan. Komisi 3 DPR RI sebagai pihak yang membahas dan mengesahkan KUHP dan KUHP baru berkomitmen memastikan 2 karya agung tersebut benar-benar bisa diterapkan mulai dari semangatnya, asas-asasnya hingga norma hukumnya. Dengan berlakunya KUHP dan KUHP baru, sudah seharusnya terjadi perubahan drastis paradigma berhukum kita dari yang sebelumnya mengejar keadilan retributif dan formalistik menjadi keadilan restoratif, rehabilitatif, dan substantif. Tidak semua sengketa hukum di masyarakat harus diselesaikan di pengadilan. Sengketa hukum minor di masyarakat sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto menitip pesan kepada kami untuk menghindari kekeliruan dalam proses peradilan atau miscarriage of justice untuk memastikan orang kecil yang berperkara bisa tersenyum karena mendapatkan keadilan. Komisi 3 DPR RI telah melaksanakan rapat khusus pagi tadi baru saja membahas masalah ini dengan ini kami menyampaikan kesimpulan rapat yang mengikat secara hukum sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum dalam mengusut tindak pidana khususnya terkait ujaran dan pencemaran nama baik untuk mempedomani ketentuan pasal 36 KUHP baru yang mengatur tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan yang tak terbantahkan. 2. Komisi 3 DPR RI menilai Saudari Nabila Obrian secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. 3. Komisi 3 DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap Saudara Nabila Obrian dan penghentian perkara ini dengan mekanisme restoratif justice yang tidak memberatkan. Saya minta pendapat singkat dari Voksi PD Perjuangan. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan bapak-bapak, ibu-ibu dari yang punya warung, Ibu Nabila ya. Kami dari fraksi PDI Perjuangan melihat kasus ini memang baru hari ini saya ikut dengan tadi pagi barusan melihat kasus ini dari Ibu Nabila ini tidak bisa dipidana memang. Saya tidak ngerti Bareskrim ini kenapa sih polisi suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban.
Tapi syukur alhamdulillah tadi malam sudah ada kesepakatan yang disampaikan tadi kesimpulan itu pasal 36 KUHP harus diperhatikan itu. Kalaupun juga berdasarkan undang-undang ITE itu juga tidak bisa juga dipidana karena itu termasuk kepentingan umum di situ gitu, tidak bisa. Oleh karena itu saya sangat setuju bahwa kasus ini harus dihentikan, di SP3-kan kepada Ibu Nabila sebagai tersangka dalam kasus ini gitu loh. Saya minta kepada Bareskrim Polri segera meng-SP3-kan ini, tapi saya kira sudah ada tadi malam semuanya. Dan saya minta Polri seluruh Indonesia, mulai dari Bareskrim, Polda, Polres, tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Kenapa mencari-cari salah orang gitu loh. Saya minta Polri ini sudah lebih adil lah di dalam melakukan langkah-langkah penyidikan. Ingat, di KUHP yang baru juga ada itu. Ketika penyidik melakukan suatu kesalahan, akan dilakukan sanksi, baik itu administrasi, etik maupun pidana. Oleh karena itu harus betul-betul dibaca KUHP yang baru ini yang sudah berlaku dan betul-betul itu dipedomani dan dilaksanakan. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setuju Pak ya? Siap, setuju. Oke. Sangat setuju Pak Ketua.